Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar PKN kelas 8 MTS Ulumiyah, pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin dan belajar soal kedudukan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya perlu kita telaah bersama, kita review materi kemarin bahwa Undang-Undang Dasar 45 merupakan hasil dari rapat kedua BPUPKI yang berlangsung mulai tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang kemudian disahkan oleh PPKI yang kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 45, Undang-Undang Dasar 45 menjadi satu konstitusi hukum tertulis di Indonesia yang berlaku sebagai salah satu sumber hukum terhadap aturan perundangan di bawahnya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan soal tata urutan perundangan, ada 7 mulai Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR sampai yang terakhir adalah Perda. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi hukum tertulis tertinggi. Sampai perjalanannya luar biasa, sangat dinamis, sehingga mulai tahun 2000 Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sebanyak 4 kali. 4 kali diamandemen yang pada akhirnya komposisinya sedikit berubah dari sisi jumlah pasal dan bab yang ada di dalamnya. Baik, kita langsung saja. Pertama kita harus tahu dulu, sebelum diamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki jumlah bab pasal yang berbeda. Tetapi pada intinya Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah batang tubuh, dan yang ketiga adalah penjelasan. Nah, sebelum dilakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini wajib hafal. Silahkan dibuka di buku. Undang-Undang Dasar 45 memiliki jumlah 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal aturan tambahan, peralihan maksud saya, dan 2 pasal aturan tambahan. Ini harus hafal. Ini sebelum amandemen, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia harus hafal, karena Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi, hukum tertulis tertinggi di antara aturan perundangan yang lain. Kemudian dalam perjalanannya Undang-Undang Dasar 45 ini tadi saya katakan mengalami amandemen. Ya, sebelum amandemen, setelah disahkan PPKI 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian tahun 2000 diamandemen sehingga komposisinya sedikit berubah. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 21 bab. Nih. Kemudian 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Tentu sedikit berbeda dibandingkan dengan sebelum dilakukannya amandemen. Nah, ini harus dicermati. Kemudian poin intinya soal kedudukan Undang-Undang Dasar 45, kira-kira kedudukan Undang-Undang Dasar 45 itu seperti apa? Ada dua hal terkait dengan kedudukan, bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 menjadi sumber hukum tertulis tertinggi, sumber hukum tertulis tertinggi. Ya. Pengertiannya bagaimana? Pengertiannya begini. Undang-Undang Dasar 45 aturan tertinggi tertulis ya, secara hierarki urutannya. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR atau ketetapan MPR, di bawahnya lagi ada undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kelima ada peraturan pemerintah, keenam ada peraturan presiden, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah mulai provinsi, kota madya sampai kabupaten. Nah, 6 aturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 45 wajib hukumnya isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang jadi inti. Sehingga
Kedudukan Undang-Undang Dasar 45 menjadi sumber hukum tertulis tertinggi dari peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua UUD 45 menjadi aturan tertinggi secara hierarkis. Hierarkis itu secara urutan. Ya, tadi sudah saya sebutkan mulai Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR sampai Perda. Aturan tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Maka ini menjadi semacam ruh, semacam inti ketika institusi pemerintah membuat aturan. Aturan tersebut jangan sampai melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Harus menjiwai. Itu. Kemudian terakhir ini juga harus sampean pahami bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar 45 ini istimewa dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya, ya. Anda harus tahu, harus paham bahwa Undang-Undang Dasar 45 menjadi salah satu produk perundangan. Kedudukannya istimewa dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan keistimewaan UUD 45 dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Jawabannya ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 dibentuk secara istimewa dan tidak biasa. Anda pasti ingat bahwa Undang-Undang Dasar 45 dibentuk, tadi saya katakan, berdasarkan sidang BPUPKI yang kedua, kemudian disahkan oleh BPKI. Ini pembentukannya istimewa luar biasa. Sudah memiliki mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, Undang-Undang di Dasar 45 dianggap sesuatu yang luhur, yang mulia, ya. Yang mulia. Kenapa? Karena memang ini adalah salah satu prasasti berdirinya bangsa Indonesia, negara Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan. Jadi sebelum tanggal 17 Agustus 45, Undang-Undang Dasar 45 ini sudah dibentuk. Kemudian yang ketiga, UUD 45 adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia. Saya ulangi, Undang-Undang Dasar 45 adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia. Ada enggak? Ada. Di mana? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah Undang-Undang Dasar memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Dasar dan tujuan negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu ya. Nanti diulangi, dicatat, dipahami, dijelaskan. Saya kira itu tugas dari saya untuk minggu depan dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru yang bertugas piket adalah Anda menuliskan 10 pasal dan menghafal 10 pasal itu yang ada pada Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Matur nuwun, selamat bertemu lagi pada pekan depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.